Nona Su, meskipun pasien sudah meninggal, tapi tolong, jangan merokok di sini. Kau mengatakannya sendiri, dia sudah meninggal. Siapa yang berani mengatakan istriku sudah mati? Menantu menumpang yang tidak berguna. Suman, bukankah kamu sudah mati? Aku tahu kamu berharap aku mati. Dekanci, ada apa? Bicara, siapa sebenarnya yang memerintahkanmu melakukan ini? Itu Chu Yunpan. Tuan muda Chu. Apa? Begitulah katanya. Gadis kecil ini tidak layak diselamatkan. Sebaiknya, gali jantungnya, potong ginjalnya, dan tukarkan dengan uang untuk dibelanjakan. Surat kematian itu, kau yang mengeluarkannya? Aku juga dipaksa melakukannya. Jangan bermain korban denganku. Berapa banyak uang tutup mulut yang kau ambil? Katakan saja. 50.000 untuk jantung, 20.000 untuk ginjal. Ini 100.000. Aku akan membeli matamu. Tidak, aku tidak mau. Salahkan kebutaanmu sendiri. Xiao Yuntia, apa yang kamu lakukan? Surat kematian itu ditandatangani olehmu. Kamu menantu menumpang. Beraninya kamu membunuh tuanmu. Bukankah kau sudah mengusirku dari keluarga Su? Xiao Yuntia, pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku juga tertipu. Bagaimana mungkin aku menyakiti adikku tersayang? Kau tidak perlu takut. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Lalu kamu? Aku hanya ingin kau kembali ke keluarga Su. Sampaikan saja pesan untukku. Pesan apa? Kembali dan beritahu nyonya besar keluargamu untuk menyiapkan lebih banyak pakaian musim dingin untuk dirinya sendiri. Dalam 3 hari, aku akan membuat keluarga Sumu berubah dari kaya menjadi pengemis. Suami, aku kedinginan. Seharusnya tidak begitu. Aku sudah mengeluarkan racun dingin untuknya. Istri, ada apa denganmu? Apa kau demam? Suami, terima kasih sudah bersandiwara untuk menyelamatkanku. Sandiwara? Ya, 7 tahun lalu kemampuan medismu lumpuh. Itu adalah kakekku dan gurumu yang mengatur pernikahan untuk kita. Sekarang setelah 7 tahun, kamu cuma sajikan teh dan air, dan mencuci serta memasak. Kamu bisa pulih kekuatan. Aku. Katakan saja begitu. Orang yang datang bersamamu hari itu, wanita berpakaian hitam itu, dia dokter ajaib kan? Jika kau bilang begitu, maka begitulah dia. Kurasa begitu. Kamu juga tidak bisa memberinya banyak uang. Nanti aku harus dengan benar berterima kasih padanya. Mengapa kamu tidak mengundangnya ke rumah kita? Aku akan memasak makanan untuk penyelamatku. Apakah boleh? Itu tidak bisa. Kenapa tidak? Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua? Beberapa rahasia di belakangku. Istriku tersayang, tolonglah mengertilah. Aku tidak bersalah. Kalau begitu lakukan seperti yang aku katakan. Traktir dia makanan yang enak. Anggap saja itu rasa terima kasihku. Tua, saya khawatir ini tidak dapat diterima. Mau yang remeh. Beraninya dia membandingkan diri dengan hakim, makan malam bersama. Jika kamu disuruh pergi, pergilah. Mengapa begitu banyak aturan? Keluarga mau saya turun-temurun, setia kepada hakim. Belum pernah ada orang yang bisa makan malam dengan hakim. Nona mau benar-benar beruntung. Lebih seperti 10 kehidupan keberuntungan. Kamu tidak harus bersikap begitu, Sopa. Aku tidak berdiri dalam upacara. Aku tidak seperti tuanku dan yang lainnya. Senang sekali kamu datang ke rumahku untuk makan malam. Tepat pada waktunya. Untuk menutupi identitas saya. Ayo kita pergi. Nona Moonwoo, akhirnya kamu di sini. Sayang, kenapa kamu berdiri di sana? Nona Moonwoo adalah tamu terhormat di rumah kami. Cepat ambilkan sepasang sandal untuk dia ganti. Baiklah. Saya tidak menyangka hakim yang tegas akan begitu lembut di rumah. Nona Moonwoo, silakan masuk dengan cepat. Coba masakanku. Baiklah, tunggu sebentar. Tuan Shewanda dulu. Mengapa kamu peduli padanya? Kamu adalah penyelamatku. Sini duduk dulu. Duduk. Nona Moonwoo, aku benar-benar berterima kasih karena kamu bisa membawaku kembali ke kehidupan hari itu. Sebenarnya, saya tidak melakukan apa-apa. Itu semua berkat Tuan Xiao. Nona Moonwoo Anda terlalu sopa. Yuntian kami. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Selain jujur, dia tak bisa lakukan hal lain. Nona Moonwoo, aku ingin tahu. Medismu hebat sekali. Kamu pasti punya guru. Yang saya tahu cuma dangkal. Itu semua dari hakim kehidupan dan kematian. Hakim kehidupan dan kematian. Benar, hakim kehidupan dan kematian mahir obat dan racun. Kuasai hidup orang. Di Jiangcheng kita, ada tokoh besar seperti itu. Ya memang, tapi apa? Tapi hakim biasanya tidak menonjolkan diri dan tidak pernah mempublikasikan dirinya. Jadi bisa dimaklumi kalau kamu tidak tahu.
Jika ada kesempatan, bolehkah aku mendapat kehormatan bertemu dengan Tuan Hakim? Sekali saja, itu akan menjadi kehormatan besar. Tentu saja bisa, pasti akan ada kesempatan bertemu di masa depan. Itu akan sangat bagus. Sayang, jangan hanya fokus pada makan sendiri ya. Mari kita semua bersulang untuk Nona Moonwoo. Baiklah. Datang. Saya tidak bisa melakukan itu. Mana berani saya? Mana berani saya membiarkan Tuan Xiao menuangkan anggur untuk saya? Apa yang perlu ditakutkan? Suamiku tidak peduli tentang hal-hal ini. Benar sayang? Itu benar. Di rumah kami, istriku adalah bosnya. Apapun yang dia katakan akan berlaku. Di sini. Terima kasih atas bantuan kalian berdua. Nona Moonwoo Anda terlalu baik. Sebenarnya suamiku dulu juga belajar kedokteran. Dia pasti sangat iri padamu. Ya, dia memang sangat iri padaku. Sebenarnya dia awalnya memiliki kesempatan untuk menjadi seorang dokter yang sangat baik. Tetapi gurunya dibunuh. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia harus meninggalkan keterampilan medisnya dan menikah dengan keluarga Sukami. Sudah 7 tahun sekarang. Memikirkah dia sekarang benar-benar tidak tahu apa-apa tentang keterampilan medis? Pernahkah kamu berpikir bahwa Tuan Xiao diam-diam memulihkan diri? Jika bukan karena aku akan bersedia mempercayainya. Tetapi untuk menjagaku dan baby, dia sudah lama tidak berpraktik kedokteran. Ini sulit baginya. Tuan Xiao pria yang sangat baik, bisa menikahi pria yang begitu lembut, berorientasi keluarga. Nona Su sangat beruntung. Keberuntungan apa? Orang baik selalu ditindas. Dia adalah terlalu baik, terlalu tidak berguna. Sayang, kadang-kadang aku sangat berharap kamu bisa lebih tangguh di luar. Kita dikucilkan di mana-mana di keluarga Su. Aku seorang wanita, masih harus membereskan kekacauanmu di mana-mana. Kadang-kadang, aku lebih baik mati saja. Nona Su, kamu sudah minum terlalu banyak. Yuntia, kapan kamu akan membiarkanku mengangkat kepalaku tinggi-tinggi di keluarga Su? Istri, tahun-tahun ini, kamu menderita karena aku. Dalam 3 hari, aku akan membuatmu Presiden Grup Farmasi Tiancheng. Istri, apa yang sedang kamu lakukan? Nona Su, saya minta maaf. Tolong sadarlah. Beraninya kau, Moonwoo, apa yang sedang kamu lakukan? Hakim, saat itu kamu meninggalkan jalur medismu, dan kekuatan ilahimu masih dalam pemulihan. Kamu tidak boleh mendekati wanita. Omong kosong perlukah kau katakan padaku? Apakah aku tidak mengenal tubuhku sendiri? Tapi, ini, Dia telah diberi makan racun kronis untuk waktu yang lama. Sekarang dirangsang oleh alkohol, mengendalikan nafsu birahinya. Itulah sebabnya dia menjadi seperti ini. mungkinkah? Bagaimana ini mungkin? Harimau saja tidak memakan anaknya. Kepala keluarga Su bersama Chu Yunpan menggunakan obat-obatan untuk mencelakai putri kandung mereka sendiri. Bajingan-bajingan ini, aku akan membuat mereka membayar darah mereka cepat atau lambat. Aku akan menghancurkan keluarga Su sekarang. Jangan impulsif. Kamu kembali dulu. Suamiku, sudah lama sekali kamu tidak. Tahun-tahun ini, untuk memulihkan kekuatanmu, aku selalu sabar. Ini benar-benar sulit bagiku sekarang. Suamiku, Baiklah, istri, kali ini, aku akan mengorbankan diriku untuk mendetoksifikasi kamu. Hakim, situasi grup farmasi Tiancheng sudah diketahui. Jangan membuatku penasaran. Katakan saja. Ya, jika Anda ingin Nyonya menjadi presiden grup, Anda hanya butuh persetujuan rapat pemegang saham. Lalu keluarga Su mereka, siapa pemegang saham terbesar di belakang mereka? Grup keluarga Su sudah bertahun-tahun dikelola dengan buruk, berkat konsorsium Jiangcheng dan dukungan dari Tuan Tua Ki Tongtia. Mereka bisa sampai seperti sekarang. Jika Anda membantu Pak Tua Ki dengan sebuah bantuan, saya pikir dia pasti akan membantu Nyonya mencapai puncak. Baiklah, kalau begitu kamu pergi dan menyapa Onki terlebih dahulu. Aku akan segera sampai di sana. Berhenti. Siapa kamu? Aku belum melapor pada Kitua. Beraninya kamu menerobos masuk ke kediaman Ki? Menantu keluarga Su yang tidak berguna Xiao Yuntia. Jadi kamu si tidak berguna itu. Tidak apa-apa jika aku tidak masuk. Lalu kamu masuk. Dan panggillah Master Tua Kimu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pantas mendapatkannya? Kamu pikir Kitua kita hanya sembarang orang sepertimu bisa ditemui? Apakah kamu meremehkanku? Kitua kita tidak menerima orang yang tidak berkepentingan. Sebenarnya Kaisar tidak cemas, tapi Kasimnya. Pergi dan laporkan itu. Apakah kamu akan matu? Beraninya kau bicara padaku seperti itu? Aku memberitahumu, di keluarga Ki, bahkan seekor anjing lebih berharga darimu. Betapa menariknya. Bahkan seekor anjing pun begitu agung.
Bukankah ini menantu tidak berguna itu? Kamu kesini minta tolong pada Pak Tuaki. Apa kamu pantas? Siapa kau? Aku tuan muda keluarga Chu. Chu Yunfan. Kenapa kamu tidak lap mata anjingmu? Siapa yang datang ini? Ternyata tuan muda dari keluarga kelas 2. Keluarga Chu. Kau harus menunggu di sini. Dan menunggu aku dengan jujur. Dasar anjing. Ada keributan apa ini? Ada keributan apa ini? Kalian semua tunggu aku di sini. Aku akan masuk dan melapor. Karena itu adalah kehendak hakim. Maka orang tua ini akan mati 1000 kali tanpa penyesalan. Hanya satu permintaan kecil. Saya ingin tahu, apakah yang mulia sudah melapor kepada hakim? Tentu saja. Hal kecil ini selama hakim bersedia. Maka itu bukan masalah menit. Pak Tuaki bisa tenang. Bagus sekali. Bagus sekali. Ini bukan di bawah yurisdiksi uang kecil ini. Bagi hakim kita, bukan apa-apa sama sekali. Yang mulia salah paham. Ini untuk menunjukkan rasa hormat padamu. Tuan Qi, ada 2 orang di luar meminta untuk bertemu dengan Anda. Tidak lihat aku sedang bicara bisnis dengan Yang Mulia? Siapa yang datang mengganggu suasana hatiku? Salah satunya adalah tuan muda dari keluarga Chu. Yang lainnya adalah menantu tidak berguna dari keluarga Su Xiao Yuntia. Usir mereka semua. Pak Tuaki mungkin tidak tahu. Hakim selalu rendah hati. Identitas aslinya adalah The film was translated and narrated Apa? by M. Identitas hakim adalah pelayan anjing. Segera bawa Tuan Xiao Yuntiat masuk ke sini. Undang dia masuk dengan penuh hormat. Baik, saya akan segera mengundangnya. Kamu tidak berguna. Kamu tidak pantas bertemu Pak Tuaki. Benarkah? Ini ibunya komedi yang membukakan pintu untuk komedi. Sangat lucu. Suki. Dalam 2 hari, kamu dan ibumu yang tidak tahu berterima kasih akan mengemis di jalanan. Dan kamu masih dalam suasana hati itu, pergi berkunjung dengan bajingan ini. The Xiao film Yuntian, was sebenarnya siapa translated kamu? and narrated by M. Bisakah kamu Media. membiarkan kami pergi? Sekarang kamu takut, kalau begitu kembali lagi dan diskusikan dengan Ibu Su. Dan cari tahu cara meminta maaf padaku dan Suma. Jangan menunggu di sini. Kitua tidak akan melihatmu. Suki, kenapa kamu bertingkah bodoh? Siapa lagi dia? Bukankah dia hanya menantu tidak berguna? Apa kamu masih takut padanya? Kitua mengundang Anda masuk. Apakah aku berlutut pada orang yang salah? Aku di sini. Benar. Kitua mengundang Tuan Xiao Yuntia. Apa? Ki mengundangnya? Benar Tuan Muda Chu, silakan lakukan sesuka Anda. Kitua kami hari ini tidak akan menemui orang yang tidak berkepentingan. Tuan Xiao, silakan. Baiklah, kamu tunggu saja dan lihat. Tidak berguna bau. Aku akan membuatmu menyesal. Hakim dunia bawah. Selamatkan seluruh keluarga Qi saya. Yawa 13 orang. Halo, ini siapa? Putri kedua kamu di mana? Ibu tanda tanya. Ada apa? Beraninya kamu bertanya padaku. Tahukah kamu bahwa menantumu yang tidak berguna itu ingin mengubahku menjadi pengemis? Apa? Kamu kembali ke sini sekarang juga. Ibu, ada apa? 3 dari 4 keluarga besar di Jiangcheng telah dihancurkan. Terakhir kali kita beruntung Tuan Muda Chu bertindak. Dan kita berhasil melarikan diri. Sekarang suamimu yang tidak berguna itu sebenarnya mengutuk keluarga Su kita bangkrut. Dan mengubah kita menjadi pengemis. Ini keterlaluan. Ibu, malam itu aku mendengar penyelamatku. Nona Mou berkata bahwa keluarga Su bisa lolos terakhir kali. Bukan karena keluarga Chu bertindak. Lalu siapa lagi di Jiangcheng yang bisa begitu berpengaruh? Aku dengar ada ahli pertapa yang dikenal di dunia persilatan sebagai hakim kehidupan dan kematian di seluruh 3 provinsi Tenggara. Tokoh berpengaruh manapun harus menunjukkan rasa hormat kepada hakim. Jika begitu, kamu perlu membangun hubungan yang baik The film dengan was Nona Mohu ini. translated and Mungkin melaluinya narrated by M. kita bisa Media. terhubung dengan hakim. Tapi sekarang, ada masalah lain yang perlu kamu jelaskan padaku dengan jelas. Ada apa, Ibu? Dan suamimu yang tidak berguna itu
membuat janji yang sombong bahwa di hari ulang tahunku, dia akan mengubah kita dari keluarga kaya menjadi pengemis. Dia benar-benar punya nyali. Ibu tenanglah, Xiao Yuntian dia hanyalah seorang pria jujur yang konyol dan tidak pandai bicara. Lagi pula, bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan seperti itu? Kamu membuatku gila karena marah. Ini memperpendek umurku. Ibu bagaimana? Kalau begini, aku akan meneleponnya sekarang juga dan menyuruhnya datang ke keluarga Su untuk meminta maaf padamu. Guru Qi, mengapa sebuah gerakan yang begitu agung, kamu dan tuanku, adalah teman lama, tidak perlu bersikap begitu sopan. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa murid terbaik Hakim Tua adalah Anda. Kitua, apa yang kamu cari? Saya benar-benar mempermalukan diri sendiri. Sejak tahun lalu saya menikahi istri baru saya. Seluruh keluarga saya dari atas ke bawah menderita penyakit anak. Lengan saya semakin gemetar setiap hari. Dan sekarang saya bahkan tidak bisa memegang benda dengan stabil. Guru Qi, silakan duduk di sini. Guru Qi, bagaimana perasaanmu? Tuan Xiao, Anda benar-benar sesuai dengan gelar Anda sebagai hakim kehidupan dan kematian. Anda benar-benar telah membuka mata saya. Satu hal lagi, maafkan saya, karena terus terang. Hakim silakan bicara dengan bebas. Guru Qi, istri barumu yang kamu nikahi tahun lalu. Saya khawatir ini pasangan lelaki tua dan wanita muda kan? Katakan itu, perbedaan usianya pasti 30 tahun kan? Tuan Xiao, Anda benar-benar orang suci. Begini, sejak istri muda saya masuk ke rumah kami, seluruh keluarga saya tua dan muda menderita penyakit aneh ini. Awalnya, putra sulung saya yang seharusnya mewarisi bisnis keluarga Qi juga meninggal karena penyakit ini. Meninggal. Saya sudah mengunjungi dokter terkenal di seluruh negeri, dan mereka semua bilang tidak mengenali penyakit ini, belum pernah melihatnya. Saya pikir waktu saya sudah dekat, tapi saya tidak menyangka akan bertemu dokter sakti seperti Anda. Lalu siapa nama istri barumu? Apa latar belakang keluarganya? Dia adalah pengembara dari provinsi lain, dan saya kasihan padanya, lalu menjadikannya pengasuh. Kemudian setelah istri saya meninggal, saya menikahinya. Kasihan dia. Tuan Qi, aku takut kamu mengincarnya. Waktu itu, Aku tahu bahwa kamu masih kuat Master Qi. Tetapi, dalam waktu 3 bulan, ingat jangan tidur dengannya lagi. Jika tidak begitu Hilong Choi bertobat lagi, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ya, saya pasti akan mendengarkan Anda. Kemudian, tentang Suman menjadi Presiden Tiancheng Group saat ini. Saya pasti akan. Sayang, aku kembali. berlutut. Aku di sini mencari istriku. Lagi pula, hari itu, keluarga Sumu sudah memutuskan semua hubungan denganku, Xiao Yuntia, dan mengusirku dari keluarga Su. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuatku berlutut? Xiao Yuntia, aku memanggilmu kembali untuk meminta maaf pada ibu. Bagaimana sikapmu? Sayang, dengarkan penjelasanku. Mengutuk kami agar bangkrut dan mengarang cerita tentang menggali hati dan membelah perut untuk memprovokasi hubungan aku dan saudara perempuanku. Kamu benar-benar mengecewakanku. Memprovokasi? Ini kebenarannya. Kakak, jangan dengarkan omong kosong menantu menumpang ini. Aku benar-benar tidak. Ingatanmu benar-benar pendek. Lupa rasa sakit begitu cepat. Aku benar-benar salah menilaimu. Xiao Yuntia, aku tidak menyangka kamu orang seperti ini. Baiklah. Kualifikasi apa yang kamu miliki? Jadi semua orang melihatku sebagai penjahat begitu? Kamu pikir? Dulu ketika 4 keluarga besar musnah secara tragis, hanya keluarga Sumu yang selamat. Siapa yang membantumu? Siapa lagi kalau bukan? Kita semua sudah mendengarnya. Itu adalah para master pertapa dari 3 provinsi Tenggara, hakim kehidupan dan kematian, yang menunjukkan kelonggaran pada keluarga Sukita. Menilai dari nada bicaramu, kedengarannya seperti kamu yang membantu keluarga Sukita. Aku seharusnya tidak percaya bahwa kamu bisa berubah. Menantu tidak berguna ini sesumbar lagi. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Cukup. Kami akan menangani urusan keluarga Su kami sendiri. Tuan Chu, tolong tunjukkan rasa hormat pada diri sendiri. Xiao Yuntia, kamu dan aku sudah menjadi suami istri selama bertahun-tahun. Dan kita bahkan punya baby. Asalkan kamu menarik kembali kata-kata itu dan di pesta ulang tahun ibu, di depan semua tokoh terkemuka Jiangcheng, katakan kamu menyesal. Aku akan pergi bersamamu, meninggalkan keluarga Su, dan menjalani hidup dalam kemiskinan. Kita berdua tidak akan pernah menginjakan kaki di keluarga Su lagi. Aku mencintaimu. Jika kamu mencintaiku, maka janjilah padaku. Kalau begitu sudah beres. Jika kamu pergi dengan si tidak berguna ini, kamu akan pergi tanpa apa-apa. Tidak sehelai benangku akan diizinkan kamu bawa. Ibu, aku bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan.
Luar biasa. Nona Su punya keberanian besar. Jika aku jadi si tidak berguna ini, aku benar-benar harus berlutut dan berterima kasih pada langit. Karena bisa menikahi istri sebaik itu. Bersedia melepaskah kekayaan keluarga Su demi dia. Kakak, kamu ingin pergi dengan si tidak berguna yang tidak punya apa-apa ini? Sudahkah kamu memikirkannya baik-baik? Pergi tanpa apa-apa itu tidak mungkin. Bagaimanapun Suman sekarang. Presiden grup Tianchen. Baiklah Yuntian, berhenti bicara omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Ketua Qi sudah tiba. Keluarga Sukami sangat terhormat dengan kunjunganmu. Grup Tiancheng dikelola dengan buruk. Anda wanita tua sebagai prese. Saya pikir pemikiran Anda terlalu kuno. Sudah waktunya diganti dengan orang baru. Lalu bagaimana pendapat Tetua Qi? Kalian keluarga Su adalah sekelompok bajingan. Hanya satu orang yang mampu menjadi prese. Tetua The film Qi, was itu bukan aku kan? translated and narrated by M Media. Posisi prese. Milik tidak lain adalah putri kedua keluarga Susuma. Aku tidak membohongimu kan? Aku ingat sekarang. Aku pergi mengunjungi Tetua Qi hari itu. Dan kamu si pembawa sial kebetulan ada di sana juga. Benar. Kamu pasti diam-diam membuat masalah. Mengunjungi, kamu bahkan tidak bisa melewati pintu keluarga Qi. Dan kamu masih berani menyebutnya kunjungan? Mulai hari ini, Nona Su akan menjadi presiden grup. Tuan Qi, Nona Su, apakah Anda punya permintaan lain? tidak. Aku hanya ingin bertanya pada Tetua Qi. Kenapa kamu memilihku menjadi presiden? Ini karena Nona Su sangat cakap. Rapat pemegang saham kami sudah lama percaya bahwa Anda adalah satu-satunya kandidat untuk presiden berikutnya. Sayang, apa yang masih kamu ragukan? Ketua sudah bilang bahwa kamu adalah kandidat terbaik untuk mengendalikan grup. Apa yang masih kamu ragukan? Kenapa kamu masih meragukan dirimu sendiri? Lalu bagaimana kamu mengetahui berita ini? Aku tanda tanya. Tuanku dan Ketua adalah teman lama. Dan kamu adalah istriku. Jadi Ketua memberitahuku sebelumnya. Aku mengerti. Ya, hanya itu saja. Suamiku, aku akan melindungimu di masa depan. Baiklah, istriku yang paling hebat. Bukankah aku sudah meminta Mowo untuk menyelidiki detail keluarga Nyonya Qi? Kenapa sudah begitu lama dan masih belum ada balasan? Dia tidak pernah ingkar janji. Suami, apa yang kamu gumamkan? Bukan apa-apa. Hanya saja aku punya tema yang dulunya sangat bisa dipercaya. Tapi kali ini, aku merasa dia sepertinya menghadapi masalah. Kalau begitu suami, kamu harus segera menemui temanmu. Baiklah, kalau begitu kamu tinggal di rumah dan menungguku dengan patuh. Mau. Meridian merah ini adalah boneka. The film was Seseorang telah memasang mantra translated Gu padamu. and narrated by Mau M bertahanlah. Media. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Hakim. Selamatkan dia. Kamu seharusnya memikirkan Kakak seperguruan senior Yomen dari Xiao Yuntia. bagaimana menyelamatkan dirimu sendiri dulu. Itu kamu. Yomen. Tidak menyangka. Kita bertemu lagi. Kaulah yang merayu Ketua untuk menyebarkan sihir di kota. Kenapa kamu melakukan ini? Bodoh apa yang kamu lakukan? Tuan Hakim, mau rela mati untukmu. Mau layak. Pelindung yang setia sekali. Kamu dan Xiao Yuntia mungkin punya hubungan lebih dari sekadar tuan pelayan kan? Kamu dan aku berasal dari sekolah yang sama. Kenapa kamu memaksaku begitu keras? Berdasarkan senioritas, aku adalah kakak seniormu. Tapi sejak kamu naik gunung, guru hanya menyukaimu. Kamu mengambil semua yang seharusnya menjadi milikku. Beraninya kamu bertanya padaku kenapa? Sungguh menggelikan. Yomen, usiamu hampir 50 tahun dan masih mengenakan kulit gadis muda. Kamu benar-benar tidak punya malu. Kurasa jika Ketua tahu warna aslimu, dia akan terbangun dari mimpinya dengan ketakutan. Tapi orang tua itu suka penampilanku. Dia sangat menyukainya. Katakan padaku, apakah dia akan percaya?
Aku akan membuatmu mengungkapkan wajah aslimu. Pengawal, tangkap mereka semua. Bunuh mereka untukku. Hakim, biarkan saja aku mati. Kamu cepat pergi. Mou. Xiao Yuntia, bagaimana bisa kamu? Tidak menyangka. Kekuatanku sudah pulih 80%. Tapi itu cukup untuk menghadapimu. Si cantik kecil tidak bertemu beberapa hari. Aku sangat merindukanmu. Ini ada apa ini? Tolong. Tolong. Kitua. Wanita cantik selalu seperti kerangka. Nasu adalah pisau di atas kepala. Lihat baik-baik. Ini adalah wanita cantik yang berbagi ranjangmu setiap hari. Terima kasih Tuan Xiao karena telah menyelamatkan hidupku. Mulai sekarang, aku anjing setiamu. Untuk melayanimu. Aku tidak akan ragu untuk mati 10.000 kali. Bagus. Aku kebetulan ingin kau melakukan sesuatu untukku. Ada apa? Seorang temanku terluka parah dan membutuhkan konvergensi 3 yang tampak dengan energi yang kuat untuk mengalirkan energi dan menyembuhkan luka. Mudah dilakukan. Sebidang tanah mana di kerajaan naga yang kau sukai? Aku bisa mendapatkannya untukmu dalam hitungan menit. Bukan hanya membuang-buang uang, Kitua. Pinjamkan saja villa barumu padaku. Pinjamkan saja padaku. Seseorang bawa sertifikat tanahnya. Rumah mewah 10 juta ini diberikan kepada Tuan Xiao. Mou. Kau sudah mengikutiku selama bertahun-tahun ini. Kau sudah menderita. Aku akan menyelamatkanmu sekarang. Kau harus bertahan. Bagaimana mungkin? Racun es beku yang dipenjara sudah kulepaskan. Bagaimana mungkin masih melukai meridian jantung? Ini adalah keterampilan unik yang sudah lama hilang. Seni boneka. Mou. Maafkan aku. Aku hanya bisa menggunakan energi yang di tubuhku untuk menyelamatkanmu. Mou. Bagaimana kabarmu? Hakim, terima kasih sudah menyelamatkanku. Siapa yang merapal mantra boneka padamu? Tidak peduli siapa yang merapalnya padamu. Kutukan yang begitu kejam. Aku Xiao Yuntia. Pasti akan membuatnya membayar 2 kali lipat. Hakim, aku tidak bisa bilang. Kenapa kau tidak bisa bicara? Kau tahu siapa yang merapal The mantra film padamu was kan? Aku tidak hanya tahu translated siapa yang and merapal narrated mantra, by M. Media. tapi aku juga bersedia menerima teknik boneka. Apa? Apa yang Hakim tidak tahu adalah bahwa keluarga Moku telah setia selama puluhan generasi. Semua karena teknik boneka ini. Jika ada ketidaksetiaan, maka seseorang tidak bisa mendapatkan penawarnya dari Hakim kehidupan dan kematian. Oleh karena itu, keluarga Mo telah setia selama puluhan generasi, mengabdikan diri pada setiap generasi Hakim. Hal seperti itu ada. Jadi kau tunduk padaku. Hanya karena kau ingin mendapatkan penawarnya dariku? Tidak. Kesetiaanku padamu tidak tergoyahkan. Sejak kapan kau mulai menderita teknik boneka? Sejak aku berumur 10 tahun, ketika aku pertama kali bersumpah setia pada Hakim. Aku secara sukarela menanam teknik boneka itu. 10 tahun. Mou seumuran denganku. Saat aku berumur 10 tahun, aku diambil oleh guruku dan ditunjuk sebagai hakim berikutnya. Mungkinkah Mou saat itu? Mou, jangan alirkan energimu. Tahan napasmu. Sudah terlambat. Teknik boneka ini ditanam oleh Hakim tua, jauh ke dalam sumsum tulang. Hidup Mou yang tidak berharga. Biarkan saja. Hakim, tolong jangan pedulikan aku lagi. Keluarga Momu setia selama beberapa generasi, tapi tak disangka kau harus menderita siksaan ini. Kalau begitu aturan yang tidak masuk akal ini. Mulai hari ini, kau tidak perlu menahannya lagi. Aku akan segera memeras racunnya untukmu dan memberimu kebebasan. Apa? Apakah Hakim tidak menginginkan Mou lagi? Aku bersedia menahan rasa sakit hanya untuk mengikuti Hakim. Mou, apa yang kau katakan? Kau sudah mengikutiku bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku tidak menginginkanmu? Hanya saja kau tidak perlu menahan rasa sakit seperti ini lagi. Aku pasti akan menyelamatkanmu kali ini. Dicintai begitu rupa olehmu Hakim. Bahkan jika Mou mati, ini akan menjadi kematian tanpa penyesalan. Terlepas dari bagaimana hakim sebelumnya memanipulasi hidup dan mati. Tapi selama aku mewarisi posisi ini,
Maka lakukan seperti yang kukatakan. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi perbedaan di antara kita. Di masa depan. Panggil saja aku Kakak Xiao. Xiao. Kakak Xiao. Halo kakak, adikku tersayang. Aku sangat merindukanmu. Kakak ada apa? Kalau ada apa-apa di rumah beritahu aku saja. Apa yang mungkin terjadi? Ibu dan aku. Bukankah kami merindukanmu? Kita biasanya bertengkar. The film Tapi was pada akhirnya kita translated tetap keluarga and kan? narrated by M Ya. Media. Kalau ibu bisa berpikir begitu, aku akan merasa jauh lebih baik. Benar. Hari ini ulang tahun ibu. Kamu belum lupakan? Hari sepenting ini. Bagaimana mungkin aku lupa? Bawa iparmu. Kembali untuk merayakan ulang tahun ibu. Mari kita lupakan masa lalu. Tapi jamuan ulang tahunnya, bukankah sebentar lagi akan dimulai? Kalau Yuntian pergi. Lalu, kapan kita akan punya waktu untuk menyiapkan hadiah? Apa yang perlu sungkan? Kita bukan orang luar, hanya keluarga kita. Tidak perlu hadiah. Jika kamu datang, keluarga kita bisa bersalaman dan berdamai. Ibu akan senang. Tapi, baik kak, jangan dibahas lagi. Kalian cepat kemari. Sayang cepat kemari. Ada apa? Ada 100.000 yuan di kartu ini. Cepat pikirkan cara untuk menyiapkan hadiah ulang tahun untuk ibu. Sekarang, Ya, kakakku baru saja menelepon, memintamu dan aku untuk pulang sekarang merayakan ulang tahun ibu. tapi... Bukankah aku sudah dikeluarkan dari keluarga Su? Baiklah, mereka semua keras di luar, tapi lembut di dalam. Kali ini, mereka meminta kita pulang untuk ulang tahunnya. Hanya mencoba menebusnya. Hubungan di antara kita. Dengarkan saja aku. Pergi siapkan hadiah untuk ibu. Tapi apakah masih terlambat? Bukankah dia hanya sengaja mempersulit kita? Lihat dirimu. Kamu bersikap picik lagi. Aku tahu, kamu punya prasangka terhadap ibuku. Kapan aku pernah picin? Sebenarnya, ibuku dan kakakku sama-sama berkata, asalkan kamu datang itu sudah cukup. Tidak perlu menyiapkan hadiah apapun. Lalu kenapa? Kau menyiapkan 100.000 yuan ini untukku. Mereka bilang itu tidak perlu, tapi kamu tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Lagi pula mereka tulus kepada kita. Kita harus memperlakukan mereka dengan tulus bukan? Baiklah, kalau begitu kau duluan. Aku akan membeli hadiahnya dan segera ke sana. Baiklah, Keluarga Tuan Wong mempersembahkan kepada yang berulang tahun sebuah patung Buddha Gyokhetia. Keluarga Nyonya Li mempersembahkan kepada yang berulang tahun kartu VIP seumur hidup untuk koleksi kerajaan Bordeaux. kakak. Bukankah kamu bilang, hanya akan ada kita, keluarga saja hari ini? Kenapa ada begitu banyak orang luar? Keluarga Wang dan keluarga Li dari Jiangcheng, bagaimana mereka bisa dianggap orang luar? Mereka semua adalah mitra jangka panjang kita. Sekarang setelah kamu mengambil alih grup Tiancheng, ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan kepada semua orang pesona presiden barumu. Tapi aku tidak menyiapkan apapun. Ibu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, hari ini di depan orang luar. Jangan mempermalukan ibu. Ibu, putrimu tidak berbakat. Tapi aku secara khusus menyiapkan untukmu. Ganoderma 10.000 tahun dari Kunlun Barat. Apa? Ganoderma 10.000 tahun dari Kunlun Barat. Ini adalah harta yang sudah kucari sepanjang hidupku dan belum pernah kulihat. Putri sulung keluarga Su benar-benar berbakti. Kudengar, orang yang makan Ganoderma 10.000 tahun ini, semuanya bisa memperpanjang hidup mereka dan meremajakan diri mereka. Kudengar Ganoderma Kunlun Barat ini sudah lama punah. Aku tidak menyangka. Yang terakhir, The film was translated Ada di keluarga and Sukalia. narrated by M Media. Ini adalah hadiah kecil dari putri sulungku untuk menunjukkan baktinya. Nona keluarga Su, kau benar-benar tulus. Aku ingin tahu apa putri kedua keluarga Su, Suma, akan bawa sebagai harta. Ya, kudengar putri kedua keluarga Su baru saja dipromosikan menjadi presiden Tianjin. Kurasa hadiah ini akan lebih berharga daripada Ganoderma. Silakan Nona kedua Suma, persembahkan hadiahmu. Ibu, maafkan aku. Aku tidak membawa hadiah. Dia tidak membawa hadiah. Sungguh tak berperasaan. Dipromosikan dan menghasilkan banyak uang. Dan kau melupakan ibumu sendiri. Telepo. Apakah itu Yuntian? Aku mengandalkanmu untuk menyelamatkan keadaan. Presiden Su, perusahaan kehilangan kesepakatan besar hari ini. Beberapa penyokong dana utama. Mereka semua bersiap menarik investasi mereka. Kita sangat membutuhkan 300 juta dana darurat sekarang. Cepat pikirkan solusinya. Xiaoman siapa yang menelepon? Telepon dari perusahaan. Mengatakan mereka telah kehilangan 300 juta. Bagus Suma. Apa kau mencoba membuatku marah sampai mati? Hari ini adalah hari ulang tahunku. Tidak apa-apa jika kau tidak membawa hadiah. Tapi kau membawakanku berita bagus seperti itu. Kau benar-benar luar biasa.
Ibu aku pasti akan mengganti kerugian perusahaan. Mengenai hadiah ulang tahun, meskipun aku tidak membawanya. Tapi aku sudah menginstruksikan Xiao Yuntian untuk menyiapkannya untukmu. Hanya tahu cara bicara manis. Di mana Xiao Yuntian? Di mana dia? Suami tolong datang dan selamatkan keadaan. Ibu jangan menunggu. Kebajikan macam apa yang dimiliki menantu tidak berguna itu. Sekarang siapa yang tahu di mana dia menggunakan uang untuk hadiah itu? Untuk bersenang-senang. Aku benar-benar buta. Kupikir menantu yang tidak berguna itu akan berubah dan memulai hidup baru. Dia benar-benar ingin membuatku marah sampai mati. Ibu menantumu terlambat mengucapkan selamat ulang tahun, mohon maafkan aku. Xiao Yuntia, siapa yang tidak bisa mengucapkan beberapa kata manis tanpa isi? Di mana hadiahmu? Ini menantu tak berguna yang terkenal di Jiangcheng kita. Dia benar-benar datang dengan tangan kosong. Dia benar-benar tidak tahu etiket. Orang ini terlihat seperti penuh kepahitan. Nona Su, tolong jaga harga dirimu. Kitua, kenapa kamu masih berpura-pura? Aku tahu istri yang baru kamu dapatkan tahun lalu. Kira-kira seumuran denganku. Cukup kau pikir aku orang macam apa? Tuan Xiao, Semua orang di sini. Mana ada yang bukan bangsawan terkenal dari Jiangchengku. Masing-masing berpura-pura mulia dan sangat kaya. Jika kau ingin melihat seseorang mempermalukan diri sendiri, kenapa kau tidak pergi ke sirkus untuk melihat badut? Kenapa kau harus mencari masalah dengan menantu kecil yang tidak berguna ini? Menonton badut itu butuh uang. Di mata kami, kamu bahkan tidak lebih baik dari badut. Ibu, meskipun aku datang dengan tangan kosong, tapi bukan berarti aku tidak membawa hadiah. Lalu di mana hadiahmu? Sedang dalam perjalanan, istri aku tidak menyentuh sepeser pun uang di kartu ini. Saya mengembalikannya padamu sekarang. Apa kenapa kamu begitu tidak patuh? Kamu benar-benar membuatku mempercayaimu dengan sia-sia. Tapi istriku, jangan khawatir. Nanti aku akan memberi hadiah untuk ibu kita. Hadiah mewah yang tidak ada seorang pun di sini yang mampu memberikannya. Baiklah, berhenti bertele-tele. Siapa di antara yang hadir di sini yang bukan tokoh terkemuka di Jiangcheng? Apa yang mampu kamu berikan? Baiklah, berhenti bertele-tele. Kau menantu yang tinggal di rumah. Jika kau punya harta, cepat berikan kepada kami. ya mari kita semua puaskan mata kita. Harta apa yang lebih langka dari Ganoderma 10.000 tahun? Xiao Yuntian, jika kamu datang dengan tangan kosong hari ini, maka tidak ada makanan untukmu hari ini. Kamu bisa kembali saja ke tempat asalmu. Baiklah. Dalam 5 menit, aku akan membiarkan kalian semua melihat hadiah mewah ini. Tuan Xiao, seseorang di pintu memintaku memberikan ini padamu. Sekotak bubuk Ganoderma 10.000 tahun dari Kunlun Barat. Zutai sang kecil. Kau menantu yang tidak berguna. Sungguh kurang ajar. Kau berani mencoba menipuku dengan sampah seperti ini. Menantu tak berguna ini benar-benar masuk perangkap. Nona Sukin baru saja mengeluarkan Ganoderma 10.000 tahun. Warna dan baunya semuanya salah. Bukankah itu benar? Sangat memalukan tepat di depan pintu kita. Kamu tidak berguna. Dari mana kamu mendapatkan sampah ini? Kamu berani-beraninya bilang ini bubuk Ganoderma 10.000 tahun dari Kunlun Barat. Sungguh kemalangan bagi keluarga. Saya mohon maaf atas rasa malu di depan semua tokoh terhormat ini. Bagaimanapun Su Tiancheng tua adalah mitra restoran kita. Menyerahkan perusahaan kepada putri kedua yang tidak kompeten. Ditambah menantu yang suka menyombongkan diri. Bagaimana kau bisa berharap kami merasa aman untuk terus bekerja sama dengan Tiancheng? Menurut pendapat saya, jika Anda ingin kami terus bekerja sama dengan grup Tiancheng, mengapa tidak mengundang Nona Sucing yang berpandangan segar untuk kembali dari masa pensiunnya untuk mengambil alih grup Tiancheng? Ibu, ada apa? Ibu, ada apa denganmu? Nona Mohu menurut kondisi Nyonya tua keluarga Su. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidupnya saat ini adalah bubuk Ganoderma Kunlun Barat. Itu sudah dikirim ke kediaman Su. Kepada siapa kau berikan bubuk Ganoderma itu? Itu adalah menantu keluarga Su, Xiao Yuntia. Tapi orang ini agak tidak biasa. Apa yang aneh tentang dia? Xiao Yuntian ini tampaknya adalah menantu tinggal yang tidak kompeten. Tapi ketika aku mendekatinya, ada aura kuat yang tak terlukiskan. Yang menggugah jiwa. Anggap saja kau agak peka. Tapi jangan tanyakan apa yang tidak seharusnya kau tanyakan. Kali ini Hakim Agung tidak hanya menyelamatkan kekayaan keluarga Su, tapi juga menyelamatkan nyawa Nyonya tua keluarga Su. Itu The film seharusnya was dianggap kebajikan dan translated kebenaran and terhadap keluarga Su, narrated kan? by M Media. Ya,
Ki tidak berbakat tapi aku tahu sedikit tentang pengobatan. Biar aku periksa denyut nadinyonya, Su. Bagus, bagus, bagus. Kalau begitu aku berterima kasih padamu Kitua atas bantuanmu. Tidak bagus. Denyut nadinya tidak teratur. Organ dalamnya hampir habis. Aku khawatir hanya satu obat yang bisa menyembuhkannya. Pak Tua Ki, selama kau bisa menyelamatkan hidupku. Obat apapun itu, keluarga Sukami akan membelinya. Kebetulan. Obat ini jauh. Namun tepat di depan kita. Obat apa itu? Obat ini adalah Ganoderma 10.000 tahun dari Kunlun Barat ini. Cepat giling Ganoderma itu menjadi obat. Tunggu apa lagi? Cepatlah. Ibu, maafkan aku. Ibu tidak bisa makan Ganoderma ini. Apa? Jelaskan dirimu dengan jelas. Bukankah ini Ganoderma 10.000 tahun dari Kunlun Barat? Apa kau ingin aku mati? Ibu, biar aku katakan yang sebenarnya. Ganoderma ini, aku membelinya dari pasar bahan obat. Ini bukan Ganoderma 10.000 tahu. Ternyata palsu. Sudah lama kukatakan itu palsu, tapi kau tidak percaya padaku. Sekarang, kau tahu siapa penipunya kan? Kata ibu. Yang kubuang barusan. Itu bubuk Ganoderma 10.000 tahun yang asli. Benar, tidak peduli seberapa berharganya emas dan perak yang diberikan orang lain. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa kau bawa dalam hidup atau mati. Tapi yang kuberikan padamu adalah obat yang baik untuk memperpanjang hidupmu. Itulah sebabnya kukatakan tidak ada seorang pun di sini yang mampu memberikannya. Ibu. Nah, kau menantu yang tidak berguna. Aku tulus ingin berdamai denganmu. Tapi aku tidak menyangka. Kau malah di depan keluarga bangsawan. Membuatku terlihat bodoh. Ibu, aku memberimu obat penyelamat hidup. Jika kau tidak membuangnya, tidak akan jadi seperti ini. Ibu, biar aku bantu ibu kembali dulu. Sungguh kau menuai apa yang kau tabur. Terima kasih kepada Tuan Xiao karena telah membawa bubuk Ganoderma asli. Kalau tidak, Nyonya Tua Su pasti sudah meninggal. Ya, Tuan Xiao benar-benar banyak akal. Sebenarnya bukan apa-apa, aku juga tidak tahu banyak tentang itu. Itu semua berkat istriku Suman atas pengetahuannya yang luas. Dialah yang memberitahuku untuk mencari bubuk Ganoderma 10.000 tahun ini. Bubuk Ganoderma yang tersisa. Kita bisa menyumbangkannya ke penelitian dan pengembangan farmasi grup Tianchen secara gratis, agar bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Tuan Xia benar-benar bodhisattva hidup. Kalau begitu semua orang di sini, apakah kalian masih keberatan Nona Suman menjabat sebagai presiden? The film Grup was Tianchen? translated and Bagus. narrated by M Media. Karena begitu, semua orang melihat apa yang baru saja terjadi. Putri sulung keluarga Su pandai bicara. Dan bahkan menipu ibunya sendiri. Hanya putri kedua keluarga Su dan Tuan Xiao adalah masa depan grup Tianchen. Kalian semua harus membantu Nona Suman dengan baik. Berhenti. Kau berteriak pada siapa? Kau berpakaian seperti pengemis kompang camping. Siapa lagi yang akan kuterikan kalau bukan kau? Ada apa dengan pakaianku? Untuk apa kau di sini? Aku di sini untuk menyiapkan restoran putar di lantai atas. Jadi kau pekerja baru yang dipekerjakan bos. Itu menjelaskannya. Tapi izinkan aku memberimu nasihat. Lebih baik kau pulang dan ganti pakaian formal sebelum datang bekerja. Aku hanya naik untuk menyiapkan tempatnya. Kenapa aku harus memakai jas? Itu peraturannya. Siapapun yang masuk ke Emperor Hotel kami, entah kau membersihkan toilet atau memperbaiki toilet, kau harus mengenakan pakaian formal. Sungguh konyol, benar-benar konyol. Aku akan hitung sampai 3. Keluar dari sini sekarang. Bagaimana jika aku tidak pergi? Ada apa? Begitukah caramu memperlakukan tamu? Selamat siang, Manajer Fan. Kau pasti pemimpinnya. Aku ada urusan yang sangat penting. Bisakah kau membiarkan penjaga keamanan ini membuat pengecualian? Xiao Yuntian teman lama kebetulan sekali. Aku Feng Feifei. Seng Fei Fei. Lama tidak bertemu, aku hampir tidak mengenalimu. Kau manajer di hotel sebesar ini lumayan. Kamu sangat baik dengan kata-katamu. Aku hanya menjalankan tugas untuk bos.
Seorang pemimpin kecil dengan sedikit kekuasaan. Itu sudah sangat mengesankan. Kudengar hotel ini biasanya melayani tamu asing. The film was Kau masih sangat muda translated dan sudah and menjadi manajer di hotel narrated by ini. M Media. Itu sudah sangat mengesankan. Tidak apa-apa. Jadi kamulah yang menghentikan teman lamaku di pintu dan tidak membiarkannya masuk. Maafkan aku manajer Feng. Aku tidak tahu dia teman lamamu, dan dia tidak berpakaian pantas. Aku hanya mengikuti peraturan hotel. Fei Fei. Aku memberitahumu aturan aneh hotelmu. Benar-benar perlu diubah. Teman lama kamu benar-benar terlalu tinggi menilai dirimu sendiri bukan? Seorang pecundang bau. Kamu berani memberi saran pada hotel emperor kami. Kamu benar-benar berpikir aku akan membantumu? Sheng Fei Fei. Apa maksudmu dengan itu? Apa maksudku? Bukankah maksudku sudah cukup jelas? Orang sepertimu pecundang bau. Masih ingin masuk ke hotel kami? Biar ku beritahu. Jangan pernah memikirkannya seumur hidup ini. Sheng Fei Fei. Aku Xiao Yuntian rasa-rasanya tidak pernah memprovokasimu. Kenapa kau menagetku seperti ini? Bagaimana jika aku memang meremehkanmu? Siapa yang tidak tahu kamu sudah masuk ke keluarga Su dalam beberapa tahun terakhir? Menjadi menantu tinggal. Tidak mampu makan saat sekolah. Lulus dan belajar jati gigolo. Tidakkah kamu buka matamu dan lihat apakah ini tempat yang bisa kamu datangi? Hotel Emperor ini sudah lama dipesan oleh orang kaya misterius. Kau sendiri yang mengatakannya barusan. Hotel ini sudah dipesan oleh orang kaya. Lalu pernahkah kau berpikir bahwa orang kaya itu mungkin aku? Kamu, apakah kamu pantas? Lihatlah pakaianmu dari atas ke bawah. Apakah ada hubungannya dengan menjadi kaya? Aku sedang mendekorasi untuk istriku. Tempat untuk makan malam romantis. Itulah sebabnya aku berpakaian agak sederhana. Tapi apakah itu ada hubungannya dengan apakah aku kaya? Makan malam romantis dengan istrimu. Sampah macam apa istrimu itu? Sayang sekali status putri kedua keluarga Su. Tapi dia malah menyukai sampah tidak berguna sepertimu. Halo, apakah ini mu? Aku beri kau 1 menit untuk membuat bos Hotel Emperor muncul di hadapanku. Aku sangat marah sekarang. Katakan padanya untuk menanggung akibatnya jika dia terlambat bahkan 1 menit pun. Kamu bahkan berani berpura-pura kenal bos kami. Kurasa kamu sudah bosan hidup. Kamu hanya di sini untuk membuat masalah kan? Pukul dia. Berhenti. Siapa yang berani bergerak, keluar dari sini. Tuan Xiao, Anda bos Hotel Kaisar? Orang udik ini ternyata kenal bos. Dia tidak akan menyimpan dendam padaku kan? Tidak, aku harus memikirkan cara. Tuan Xiao, selamat datang di Emperor Hotel untuk inspeksi. Silakan pindah ke kantorku untuk obrolan terperinci. Merupakan kehormatan bagi Tuan Xiao untuk hadir di sini. Sungguh kehormatan bagi Hotel Emperor kami. Juga kehormatan bagiku teman lamamu. Silakan masuk. Fei Fei, kau teman sekelas Tuan Xiao? Benar. Tuan Xiao adalah sahabat priaku dulu. Kami punya hubungan yang sangat baik. Itu bagus sekali. Mulai sekarang kau akan menjadi kepala personalia hotel kami. Di masa depan kau akan secara khusus bertanggung jawab menerima Tuan Xiao. Jika Tuan Xiao tidak puas, aku akan menanyaimu. Yuntian, ayo masuk dan bicara. Aku sudah memesan suite kepresidenan. Di luar berangi. Pergi mandi dulu. Aku akan melayanimu secara pribadi nanti. Aku sangat tidak puas sekarang. Jika Tuan Xiao tidak puas, kalau begitu biarkan Fei Fei langsung dipromosikan menjadi wakil presiden. Wakil Presiden? Apakah dia pantas? The film was translated Aku di sini and untuk menghabiskan narrated uang di by hotelmu. M Media. Dan dia malah menghinaku tanpa alasan. Dia bahkan ingin satpam memukuliku beberapa kali. Dan kau masih ingin mempromosikannya menjadi wakil presiden? Apa maksudmu? Apa kau sengaja mengincarku? Tidak. Aku tidak. Kau bahkan berani menyinggung Tuan Xiao. Apa kau sudah makan hati beruang dan empedu macan tutul? Apa kau tidak ingin hidup lagi? Ini semua salah paham. Tuan Xiao. Aku salah Tuan Xiao. Kau sudah menyinggung seseorang yang tidak bisa kau singgung. Kau harus membayar harga yang setimpal. Kemasi barang-barangmu. Tanya. Beritahu semua hotel di Jiangcheng. Jika ada hotel yang berani mempekerjakannya di masa depan, mereka melawan Emperor Hotelku. Tidak akan akur. Xiao Yuntian, aku salah. Teman lama salah, aku minta maaf. Maafkan aku, Xiao Yuntia. Mengetahui kau salah sekarang, kenapa tidak dari tadi? Sesuai dengan watakku saat muda. Aku pasti sudah berurusan denganmu cepat atau lambat. Selama Tuan Xiao berbicara, aku sekarang juga bisa mengambil nyawamu. Kakak Yuntia, aku mohon demi pertemanan kita. Jangan dendam padaku ya. Dendam padamu? Apa aku orang yang picik? Benarkah kamu tidak menyalahkanku? Sheng Fei Fei.
Menjadi teman sekelas itu, satu hal tapi kau menghinaku. Kenapa kau harus melibatkan istriku? Bencana seharusnya tidak meluas ke keluarga. Lagi pula aku belum menyinggungmu. Yuntian, aku bingung sesaat. Ini semua salahku. Tolong maafkan aku. Aku tidak menyinggung orang lain, kecuali mereka menyinggungku. Jika ada yang menyinggungku, aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Rasakan buah pahit yang kau buat sendiri. Minumlah sendiri. Yuntian, tolong ampuni aku. Yuntian, ampuni aku. Apakah ini satu-satunya trik yang wanita tahu? Jika kau jalang terus mengganggu Tuan Xiao, aku akan menyuruh seseorang merobek mulutmu yang sudah didit foto itu. Pukul dia keras untukku. Jangan pukul aku, jangan pukul aku. Benar. Aku ingin bicara denganmu tentang dekorasi restoran berputar itu. Lusa adalah hari jadi pernikahanku dengan istriku. Aku ingin mendekorasinya sendiri. Ada masalah? Tidak masalah Anda pelanggan. Pelanggan adalah Tuhan. Anda bisa mendekorasinya sesuka Anda. The film was translated and narrated by M Media. Istriku, kau sudah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Kamu menyiapkan semua ini untukku? Kau suka. Aku selalu berpikir kamu hanya jujur dan tidak lebih. Aku tidak menyangka kamu seromantis ini. Ya, aku punya hadiah lain untukmu. Hadiah apa? Besok di aula perjamuan ini, pemilihan keluarga-keluarga baru yang muncul di Jiangcheng akan diadakan. Ini undangannya. Ku dengar, Hakim Kehidupan dan Kematian menunjukmu sebagai satu-satunya perwakilan keluarga Su. Tokoh sepenting itu. Bagaimana mungkin aku bisa terpilih dari keluarga Su? Keesokan harinya rapat pemilihan keluarga baru diadakan. Pas sekali semua orang sudah datang. Semua orang berkumpul. Ini untuk memilih keluarga terkemuka baru untuk Jiangcheng. Untuk mengendalikan urat nadi Jiangcheng, semuanya harap bersabar. Aku akan mengumumkan hasil pemilihan kepada semua orang nanti. Bukankah itu Xiao Yuntian? Kenapa kamu mengikuti istrimu keliling lagi menumpang hidup? Setelah tidak melihatmu beberapa hari, kamu masih saja tidak berguna. Halo pecundang. Presiden Su, kenapa Anda mengajak anjing jalan-jalan tanpa tali? Apa yang kamu bicarakan? Ini suamiku. Semuanya ini Tuan Shou yang kuundang dari Jincheng. Jingmen In Business Catering, terkemuka di Jincheng milik keluarganya. Mulai sekarang dia akan ditempatkan di Jiangcheng kita. Semua orang tahu konsekuensi menyinggung Tuan Shou, kah? Kurasa tidak ada yang berani bersaing dengan Tuan Shou dalam pemilihan ini, Kal. Tuan Muda Chu memiliki koneksi yang begitu luas. Tolong jaga saya di masa depan. Aku sudah lama mengagumi nama Tuan Shou. Bertemu Anda hari ini, Anda memang luar biasa. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Mulai sekarang urusan semua orang adalah urusanku, Shou. Semuanya jangan terlalu kaku. Di masa depan, ketika bisnis keluarga Xiaoku berdiri di Jiangcheng, selama semua orang mendukungku di posisi baru ini, aku pasti akan memastikan semua orang punya uang untuk dibelanjakan. Tuan Shou benar-benar murah hati. Mari bersulang. Kau menjadi semakin menawan setelah menikah. Ya, sayang sekali dia menikah dengan pria miskin. Kurasa dia belum merawatmu dengan baik, kan? Ya, Suman. Setelah suamimu diusir dari keluarga Su, di mana dia bekerja sekarang? Dia belum mendapatkan pekerja. Aku benar-benar menebak dengan tepat. Dasar The film benalu was tidak berguna. translated and Seperti yang narrated kuduga, by aku M tidak bisa Media. mendapatkan pekerjaan. Anda tidak bisa berkata begitu. Menjadi menantu yang tinggal serumah juga butuh keberanian.
Tuan Xiao, Anda adalah tamu ibu kota, dengan lebih dari 500 karyawan. Apakah Anda kekurangan orang untuk mencuci piring? Mengapa tidak biarkan si tidak berguna ini mencobanya? Anggap saja ini sebagai amal. Tetap rendah hati, tetap rendah hati. Bahkan pencuci piringku butuh gelar sarjana. Aku bertanya-tanya menantu yang tinggal serumah ini. Berapa tahun dia belajar? Lihat otakku. Menantu yang tinggal serumah ini mungkin tidak punya pendidikan tinggi sebelum menikah, masukkan? Tuan Xiao. Tapi ya, Presiden Su, jika Anda pergi ke hotel bersamaku malam ini untuk negosiasi bisnis mendalam, kita bisa menyelesaikan masalah. Aku mungkin akan membiarkan suamimu datang ke restoranku untuk mencuci piring. Aku mampu menafkahi suamiku sendiri. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tuan Xiao meminta Anda minum sebagai tanda hormat. Jangan bodoh. Chu Yunpeng, kamu benar-benar seperti anjing penjilat. Nona Su benar-benar punya temperament. Sangat sesuai seleraku. Aku memang suka cabai kecil seperti ini. Menarik. Hari ini aku mendapat kehormatan. Bagaimana kalau Xiao mengundang Nona Su minum? Maafkan saya, Tuan Xiao. Saya alergi alkohol. Nona Su tidak mau memberiku kehormatan? Aku... Setelah Tetua Qi mengumumkan hasil pemilihan keluarga bangsawan baru nanti, jika tidak ada kecelakaan, seharusnya keluarga Xiaoku yang terpilih. Sebagai kepala keluarga Xiao, aku pantas minum bersamamu, kan? Suman Tuan Xiao meminta Anda minum sebagai tanda hormat. Dia sangat berkuasa, Anda tidak mampu menyinggungnya. Nona Su, aku tahu keluarga Sumu punya pengaruh di Jiangshan. Tapi keluarga Xiao kami di ibu kota juga sangat besar dan kuat. Jika keluarga Su menyinggungku, menurutmu siapa yang akan siap? Jika keluarga Xiao adalah bulan terang di langit, maka keluarga Su paling-paling hanyalah kunang-kunang. Jika keluarga Xiao ingin menghancurkan keluarga Su, itu lebih mudah daripada menghancurkan serangga. Santai saja. Bukan masalah besar. Hanya keluarga hancur dan orang mati. Suman, pikirkan ibumu yang baru saja pulih dari sakit parah. Kamu tidak ingin dia kehilangan biaya pengobatannya, kan? Bagaimana Nona Su? Tidak mau memberi muka pada Xiao? Maafkan saya, Presiden Xiao, saya akan minum. Istriku bilang dia alergi alkohol, tidak dengar. Jika kau mau minum, aku akan minum. Aku akan menemanimu sampai akhir. Mau memblokir alkohol? Mau minum untuk istrimu yang berharga? Kau pura-pura jadi apa? Maafkan saya, Presiden Xiao. Suamiku tidak tahu cara bicara. Saya akan menghukum diri sendiri dengan minum. Baiklah Nona Su, aku benar-benar semakin mengagumimu. Istriku, apa kau bodoh? Tubuhmu milikmu sendiri, ada aku di sini. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Suami, berhenti bicara. Ini bukan situasi yang bisa kamu tangani. Istriku, percayalah padaku kali ini. Aku pasti akan memberi pelajaran pada Presiden Xiao ketika kita kembali. Tuan mohon berbesar hati dan jangan merendahkan diri ke levelnya. Saya akan minum gelas ini. Bagus, cantik, dan terus terang. Sangat cocok dengan standar untuk menjadi simpananku. Kamu bijak, Suma. Tuan Xiao benar-benar murah hati. Nona Su, demi dirimu, aku tidak akan mengganggu suamimu yang tidak berguna itu. Bagaimanapun juga, hari ini juga hari keluarga Xiao kami. Terpilih menjadi keluarga bangsawan. Gelas anggur ini saya persembahkan untuk keluarga Xiao. Saya harap Anda akan berbaik hati di masa depan. Dan mohon jangan mempersulit keluarga Su kami. Aku bilang, dia tidak akan minum. Presiden Jia, biarkan saya minum bersamamu. Sayang, apa yang kamu lakukan? Dia dari ibu kota, kita tidak bisa menyinggungnya. Presiden Xiao tidak ada gunanya marah pada menantu yang tidak berguna. Presiden Jia, tolong jangan pedulikan dia. Kau tunggu saja. Satu panggilan telepon dariku dan keluarga Sumu akan hancur lebur.
Tuan Xiao Suman Ine dan si tidak berguna itu. Suaminya benar-benar tidak memberi Anda muka. Anda tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Si pengecut ini berani menantangku, dia cari mati. Kita harus memberinya pelajaran hari ini. Hari ini aku akan memberitahu mereka tahu cara main Xiao Erhu. Lihat siapa yang kita punya di sini, kenalan lama. Bukankah ini yang disebut Dokter Dewa yang dibawa Xiao The Yuntia film was untuk menyelamatkan translated istrinya? and Dokter narrated Dewa? by M Media. Aku bahkan belum mencarimu dan kau sudah mengantarkan dirimu ke pintuku. Pelacur ini punya beberapa keahlian. Menendangmu sampai mati dengan satu tendangan. Hanyalah untuk menghindari menodai pertemuan besar hakim. Hentikan, kau harus melihat pemiliknya bahkan saat memukul anjing. Beraninya kau memukul orang-orangku di depanku. Kau jalang bau. Jangan pikir aku tidak memukul wanita. Kau berani menyentuh Tuan Xiao? Kau hanya mencari mati. Tuan Xiao baru saja memerintahkan orang untuk menangani si tidak berguna Xiao Yuntian itu. Dan sekarang kita bisa mengurusmu bersama. Jaga saya. Apa kau punya kemampuan? Saat aku merintis jalan di dunia, aku punya ratusan saudara di bawah komandoku. Tuan Xiao berasal dari keluarga kaya di ibu kota. Bisakah kau menyinggungnya? Jadilah pintar dan berlututlah untuk mengakui kesalahanmu. Kalian berdua benar-benar bermulut kotor. Tidak percaya padaku? Begitu orang-orang tiba, aku akan menunjukkan padamu kekuatan Tuan Xiao kami. Melihatmu gadis kecil yang cantik. Aku tidak menyangka kau harimau betina. Tuan Xiao, mengapa Anda mengatakan ini? Tuan Xiao tadi sangat marah. Tidakkah dia akan memukuli kita juga? Saya pikir itu mungkin. SOMN, ini semua salah suamimu. Sayang, seharusnya aku tidak membawamu sini. Kali ini kita sudah membangunkan sarang lebah. Menyinggung keluarga bangsawan yang baru muncul. Keluarga Sukita tamat. Kau percaya apa yang dia katakan? Kurasa keluarga bangsawan yang baru muncul ini hanya membual. Jangan pamer. Tetua Ki akan mengumumkan hasil kandidat sebentar lagi. Kita tamat, kalau itu benar-benar keluarga Xiao miliknya. Kurasa keluarga Xiao-nya yang sudah tamat. Bisakah kamu berhenti menyombong di depan banyak orang? Xiao Yuntian, dengarkan istrimu dan keluar dari sini. Jangan membuat kami lelah. Kau telah menghancurkan seluruh Jiangcheng. Xiao Erhu ini adalah tiran di ibu kota. Tidak ada seorang pun di ibu kota yang peduli. Beraninya kau menyinggungnya? Jika saya tahu dia datang untuk memilih keluarga bangsawan, kenapa kami datang ikut bersenang-senang? Kami juga tidak akan terpilih. Sayang, kesabaran sesaat membawa ketenangan. Sembunyi saja sebentar. Aku sudah sering melihat gangster kecil seperti ini, aku tidak takut. Halo, Kakak Xiao, kandidat keluarga bangsawan baru terserah padamu untuk memutuskan. baiklah, aku sudah bertemu dengan para Taipan Jiangcheng. Tidak ada satupun yang layak dilihat. Aku sudah memilih kandidat keluarga bangsawan baru. Akan kukirim lewat pesan teks, lalu tetua Ki bisa mengumumkannya. Baiklah, saya akan sampaikan segera. Tuan Muda Chu, ada apa? Tuan Zhao, kau juga dipukuli? Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Kami hanya jatuh. Aku pasti akan membuat gadis itu menyesali perbuatannya. Benar Tuan Xiao, siapa Anda? Dan apa yang kalian semua lihat? Jika kalian terus melihat, aku akan mencungkil mata kalian. Tuan Xiao harap tenang. Anak buahku akan segera tiba. Begitu orang-orangku tiba, mari kita lihat siapa yang berani sombong. Ketika Tuan Xiao menghentakkan kakinya, seluruh ibu kota bergetar. Belum lagi Jiangcheng kecil ini. Kau tahu cara bicara, nak? Itu semua berkat bimbingan Tuan Xiao. Sayang, cepat pergi. Orang-orang mereka mungkin segera tiba di sini. Mencoba lari? Terlambat, duduk dan bersikap baiklah. Chu Yun Pen, kau benar-benar menyalahgunakan kekuasaanmu. Pelacur, kau beraninya kau memarahiku? Kalian keluarga kecil di Jiangzhou. Berani menantang keluarga Xiao? Kalian cari mati. Tuan Xiao, Anda baik-baik saja? Apa yang bisa terjadi padaku? Cepat lumpuhkan Xiao Yuntian ini untukku. Ayo. Patahkan lengan semua orang di sini untukku. Apa kau bahkan punya rasa hormat pada hukum? Hukum? Kata-kata Tuan Xiao adalah hukum. Semuanya jangan takut. Serahkan saja para preman ini padaku.
Sungguh arogan. Para ahli keluarga Xiao semuanya adalah mantan tentara pasukan khusus. Kau hanya mencari mati. Saudara kau bicara besar. Sedikit orang yang meremehkanku. Bisa melihat matahari besok. Sungguh konyol. Terlalu percaya diri. Nah, kau orang pertama yang berani bicara padaku seperti itu. Tertarik jadi The film was kacungku? translated and narrated by M Media. Apa ada yang berani menerima bawahan sekarang? Mengucapkan kata-kata liar. Hari ini aku akan mengirimmu ke Western Paradise. Kebodohan. Hanya beberapa prajurit udang dan jenderal kepiting ini berani lancang di pertemuan pemilihan The keluarga film was bangsawan. translated and Sungguh memalukan narrated by menari M dengan celana Media. melorot berputar-putar. Siapa sebenarnya kau? Saya hanya orang tak dikenal. Konyol, kau bahkan tidak sadar kau telah menyinggung orang besar Sungguha. Maaf cantik. Aku tidak tahu siapa yang kami singgung. Tapi kami tahu kami salah. Tolong ampuni aku. Bukankah kau cukup mampu tadi? Sekarang kau tahu kau salah. Cantik, tolong ampuni aku. Hari ini adalah pertemuan pemilihan keluarga bangsawan Jiancheng. Siapa yang membuat onar? Berlagak kuat denganku kau mencari mati. Maaf Tuan Xiao. Saya terlambat. Tidak terlambat, aku baru saja selesai memberi pelajaran pada para sampah ini. Keluarga Xiao membuat keributan di tempat acara mengabaikan etiket usir mereka untukku. Cabut pencalonan mereka. Mari kita lihat kemampuan lain, apa yang kau punya. Terutama kau Chu Yunpan. Bersekongkol dengan keluarga Xiao. Benar-benar memalukan Jiancheng. Mereka sudah menyinggungku, tak satu pun boleh pergi hari ini. Terserah padamu. Ya, Berani sembarangan denganku, mereka harus membayar harganya. Pertemuan pemilihan dilanjutkan. ya. Maaf bawahan terlambat. Saya jelas sudah memberi pelajaran pada dua sampah ini tadi. Saya tidak menyangka mereka berani menyerangmu lagi. Tidak apa-apa, sudah lama aku tidak memukul seseorang. Bagus untuk meregangkan otot-ototku. Mau hanya berpikir mereka bahkan tidak layak menjadi samsakmu. Baiklah, masalahnya sudah selesai. Semua orang bisa menunggu dengan sabar pengumuman hasilnya. Tetua Qi, silakan umumkan hasilnya. Ya, Suamimu sangat luar biasa. Siapa identitasnya? Aku juga tidak tahu. Dia hanya orang biasa. Identitasku tidak penting. Kau juga tidak perlu menebak. Kau hanya perlu ingat bahwa sebentar lagi, keluarga yang terpilih harus selalu ingat untuk mensejahterakan rakyat Jiancheng. menurut maksud dermawan Jiancheng Hakim Kehidupan dan Kematian. Saya umumkan hasil pemilihan keluarga bangsawan yang baru dipromosikan adalah keluarga Su. Apa ini keluarga Su kita? Tentu saja ini adalah maksud dari Hakim. Apakah kamu masih meragukannya? Aku tidak akan berani. Aku hanya tidak bisa mempercayainya. Hal seperti itu The film akan was terjadi pada keluarga Su kita. translated and Tapi Hakim narrated juga by berkata, M Media. Penguasaan keluargamu keluarga Su atas Jiancheng masih ada syaratnya. Seperti yang diduga, dia masih punya syarat. Keputusan dan industri keluarga Sumu harus diputuskan sepenuhnya oleh Musuma. Jika Ibu Suri keluarga Su dan Su King berani ikut campur, aku akan segera mengambil kembali posisi keluarga bangsawan itu. Ini syaratnya. Benar sekali. Jika kamu tidak bisa memenuhinya, aku akan memilih keluarga lain. Aku pasti akan memenuhinya. Aku hanya tidak bisa percaya bahwa Tuan Hakim akan sangat mempercayaiku. Hakim berkata, posisi ini milik Nona Su. Istri, bagaimana ini bisa terjadi? Apa-apaan ini? Baiklah Suman, pasti akan memenuhi harapan. Revitalisasi Jiancheng. Kalian belum bangkit untuk memberi hormat kepada keluarga bangsawan yang baru dipromosikan. Selamat Nona Su atas menjadi penguasa Jiancheng. Selamat Nona Su telah menjadi penguasa Jiancheng. Siapa-siapa sebenarnya Anda?
Biar ku beritahu. Aku kenal banyak pejabat tinggi. Jika kau membunuhku, kau tidak akan berakhir baik. Benar, aku Xiao Erhu juga punya koneksi di ibu kota. Tuan muda benar. Kami punya koneksi di mana-mana di ibu kota. Persetan dengan menjadi penguasa Jiangcheng aku tidak mau. Kalian benar-benar terlalu berisik. Pria sebesar ini dan hanya ini janji yang kau miliki. Kau, siapa sebenarnya Anda? Siapa sebenarnya yang telah kusinggung? Melihat betapa menyedihkannya dirimu. Kalau begitu aku akan memberitahumu Tuan Xiao adalah dermawan Jiangcheng. Hakim kehidupan dan kematian. Sekarang kau tahu siapa yang telah kau singgung? Apa dia hakim kehidupan dan kematian? Ini semua salahku karena buta dan tidak mengenali Gunung Tai. Tolong ampuni aku. Sekarang kau tahu kau salah. Di mana kemampuanmu saat kau berbuat jahat? The film was Berhenti translated berpura-pura mati. and narrated by Aku M bicara Media. padamu, apa kau dengar? Aku dengar. Apakah kau tadi pura-pura pingsan? Bukankah kau cukup mampu? Mengapa kau pura-pura pingsan di saat kritis ini? Kamu hebat. Silakan. Tuan Xiao, siapa dua orang di belakang itu? Mereka adalah utusan kematian yang legendaris. Siapapun yang melihat mereka pasti akan mati kecuali. Mengapa? Cepat beritahu aku. Kecuali jika hakim memerintahkannya. Ada kesempatan untuk hidup. Kau lumayan berpengetahuan. Tapi sudah terlambat, tunggu saja dicabik-cabik oleh 5 kuda. Tolong jangan. Biarkan aku bertemu hakim. Aku bersedia menawarkan seluruh aset keluarga Xiao. Aku juga. Mulai sekarang keluarga Chuku akan menjadi anjing sepi bagi keluarga Tuan Xiao selama beberapa generasi. Akan lebih baik jika kau melakukan ini lebih awal. Ya, asalkan kamu membiarkan aku hidup. Aku bersedia melayani Tuan Xiao seperti anjing atau kuda. Karena kalian semua sudah berkata begitu, mari kita jalani prosedur hukum. Ini adalah formulir donasi tanpa syarat. Mendonasikan seluruh aset keluarga Chu dan Xiao milikmu. Untuk membantu orang-orang miskin. Baiklah, asalkan kau memberiku jalan keluar. Apapun boleh. Saya dengar hari ini ada pertemuan pemilihan keluarga bangsawan yang baru dipromosikan. Kenapa aku tidak diundang? Ibu baru saja pulih dari sakit parah, jangan memikirkan hal-hal ini. Sejujurnya, apakah mereka menindas wanita tua ini karena aku sakit? Dan tidak mengundang keluarga Sukita. Ibu, sebenarnya mereka memang mengundang kita. Lalu kenapa kamu tidak hadir menggantikanku? Mereka tidak mengundangmu. Apa? Kamu berbohong lagi. Beraninya aku. Semua yang kukatakan adalah kebenaran. Lalu katakan padaku siapa yang mereka undang. Tentu saja satu-satunya orang yang berbudi luhur dan berbakat di keluarga Su, itu kamu. Nyonya tua, apakah kamu masih bingung dan tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk? Kamu kembali untuk membuat masalah, kan? Kami tidak kembali untuk membuat masalah, Kak. Kalau begitu kamu kembali untuk pamer. Bagaimana? Kamu gagal terpilih? Tidak ada keluarga kaya besar yang pernah meremehkanmu seperti ini, kan? Beraninya kamu memukulku? Ada apa dengan memukulmu? Beraninya kamu tidak menghormati penguasa Jiangcheng. Apa itu penguasa Jiangcheng? Kamu bercanda? Mungkinkah keluarga Su kita telah terpilih sebagai keluarga bangsawan yang baru didirikan? Dikatakan bahwa hanya kepala keluarga bangsawan yang memenuhi syarat untuk disebut penguasa Jiangcheng. Itu benar. Aku hanya bertindak impulsif. Jangan salahkan kakakmu, adikku sayang. Menjadi keluarga bangsawan adalah keberuntungan besar bagi keluarga Su kita. Kamu memang beruntung. Tapi keluarga Su, hanya Nona Suman yang bisa menggunakan hak-hak keluarga bangsawan. Kalian semua berhenti bersekongkol. Ibu, jangan membuat dirimu sakit, Ibu. Gadis bodoh The film ini. was translated Kamu tahu and bahwa ibu narrated punya by lidah M tajam tapi Media. hati lembut. Kita semua keluarga. Mulai sekarang, kamu tidak boleh mengabaikan ibu. Rumah tua ini. Harta keluarga ini. Ibu meninggalkan semuanya untukmu. Ibu, kenapa ibu berubah pikiran? Ibu tidak pernah mengatakan itu sebelumnya. Aku adalah putri tertua keluarga Su. Kenapa aku tidak mendapatkan apa-apa? Siapa yang menyuruhmu begitu kejam?
Setiap langkah adalah pilihanmu sendiri. Kak, aku tidak pernah ingin bersaing denganmu sejak kecil. Tapi kau selalu bertindak terlalu jauh, semakin lama semakin parah. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri atas apa yang terjadi hari ini. Kakak yang baik, apakah kamu mencoba memaksaku sampai mati? Ibu, kali ini Yuntian dan aku kembali bukan untuk membuatmu marah, tapi untuk membawakanmu beberapa tonik. Ambil ini dan cepat pulih. Tapi mulai sekarang jangan ikut campur dalam urusan grup. Istri, ayo sayang. Sekarang setelah kau menjadi penguasa Jiancheng, Tuan Qi akan menjadi tangan kananmu. Mulai sekarang dia akan mendengarkanmu. Dia juga membuat janji makan malam dengan kita, ayo pergi. Anah, kenapa tidak ada yang menjawab pintu? Bukankah kita sudah sepakat jam segini? Itu tidak benar, Tuan Qi tidak pernah terlambat. Dia seharusnya sudah kembali sekarang. Mungkin kita harus menunggu sedikit lebih lama. Mungkinkah pekerjaan penutupan pemilihan terlalu sibuk? Hei, siapa yang kalian tunggu? Kita sedang menunggu Tuan Qi. Aku juga di sini untuk mengundang Tuan Qi. Bukankah Tuan Qi sedang menangani pekerjaan penutupan di lokasi? Aku dengar Tuan Qi sudah menyelesaikan semuanya sejak lama dan sudah kembali. Mau kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita tidak punya pilihan selain menerobos masuk. Ya. Tuan Qi, Tuan Qi, di mana kau? Tuan Qi. Mau biar aku The saja. film was translated and Racun Hei Long Tui narrated dari by terakhir kali M kambuh Media. lagi. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kamu menghilangkan racun untuk Tuan Qi terakhir kali? Aku meremehkan racun Jia. Racun yang diderita Tuan Qi. Persis sama dengan yang diderita tuanku dulu. Kali ini aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Aku akan menyelamatkan Tuan Qi. Sayang, jangan membuat masalah, biarkan Nona Mowo yang menanganinya. Bagaimana kau bisa memiliki teknik medis yang begitu terampil? Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku adalah hakim kehidupan dan kematian. Apa kau yang selama ini membantuku? Tuan Xiao. Aku tahu siapa yang membunuh tuanmu waktu itu. Siapa itu? Kitwa, apakah kau punya petunjuk tentang masalah ini? Sayang, bisakah aku memintamu untuk meninggalkan kami sebentar? Suami, tapi aku istrimu. Tidak peduli siapa yang melukai tuanmu. Aku akan mendukungmu. Baiklah. Tuan Qi. Itu kamu, Chu Wandian. Tuan Xiao, ampuni aku Tuan Xiao. Kau bajingan, kau berkomplot melawan istriku. Yang menyebabkan kecelakaan mobil dan hampir membunuhnya. Aku binatang. Aku bukan manusia. Kitua, apa maksudmu membawaku menemui orang ini? Apa hubungannya dia dengan kematian tuanku? Jangan pukul dia dulu. Biarkan dia bicara sendiri. Katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi? Tuan Xiao waktu itu keluarga Chu dan keluarga Su bersama-sama memproduksi obat-obatan terlarang. Kemudian, dermawanmu menemukannya. Mengakibatkan kerugian ratusan miliar. Kemudian tuan tua keluarga Chu berkolusi dengan Nyonya Su untuk The film was berpura-pura sakit. translated Dikawal and oleh Chu narrated Yunpan. by M Media. Berpura-pura mencari perawatan medis. Apa? Mamaku sebenarnya adalah kaki tangan dalam membunuh Tuan Yuntian. Tuan Xiao, kamu tidak bisa terus mencekiknya. Dia akan mati jika kamu terus mencekiknya. Tuan Xiao, jika aku tidak salah, orang yang meracuniku barusan juga dari keluarga Chu. Mereka di sini untuk mencari Chu Wandian untuk membungkamnya. Untungnya kamu datang tepat waktu dan menyelamatkan aku dan bajingan ini. Tuan Xiao, kamu sangat jeli.
Kamu pasti sudah mengantisipasi langkah ini juga kan? Kalau tidak, kamu tak akan menyamar sebagai hakim dan menyusup ke keluarga Su. Tuan Qi, apa maksudmu? Istri aku minta maaf. Meskipun kau dan aku punya kontrak pernikahan, apa yang benar-benar membuatku bertekad untuk bergabung dengan keluarga Su adalah ini. Kau mencurigai keluarga Su kita selama ini. Kau menikahiku untuk menyelidiki ini. Istri, biarkan aku menjelaskan. Mau sepertinya orang-orang dari keluarga Chu tidak bisa dimaafkan. Aku akan membuat keluarga mereka hancur. Sebelum fajar, aku akan membuat mereka semua berlutut di depan makam tuanku untuk meminta maaf. Atas perintah hakim. Misi selesai. Nona Mou, keluarga Chu kami sudah menyumbangkan semua aset kami sesuai kesepakatan. Apa yang kau lakukan? Beberapa hal tidak bisa diselesaikan dengan uang. Nona Mou, tolong ampuni aku. Aku masih punya sedikit simpanan uang. Aku akan memberikan semuanya padamu, baiklah? Tolong ampuni nyawaku. Anak durhaka. Aku mendonasikan semua uangku sendiri. Dan kamu masih menyimpan sedikit untuk dirimu sendiri? Ayah, jam berapa sekarang? Bisakah kau mengatakan sesuatu? Xiao Yuntian saat itu. Itu semua ayahku yang memaksaku waktu itu. Aku tidak pernah ingin membunuh tuanmu. Nyawa dibayar, nyawa hutang harus dibayar. Kalian berdua pantas mati. Sudah terlambat, utusan kematian, bawakan aku buku kehidupan dan kematian. Chu Yunpeng dan Chu Tianming memproduksi obat palsu, menyebabkan kematian 3.390 warga kerajaan naga, mengumpulkan kekayaan 300 miliar, mengurangi umur yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini aku akan bertindak atas nama langit, untuk membuat kalian berdua membayar dengan darah. Tuan, murid sudah membalaskan dendammu. Yuntian, tolong jangan mencariku lagi. Aku juga tidak tahu bagaimana menghadapimu. Aku tidak menyangka mamaku dan kakakku menjadi kaki tangan dalam membunuh tuanmu. Istri, kenapa kau begitu bodoh? Mereka adalah mereka, kau adalah kau. Lagi pula aku tidak menikahimu demi balas dendam. Itu karena aku benar-benar mencintaimu. Aku sudah mencintaimu sejak awal. Benarkah? Si bodoh.